Red Poneglyph adalah salah satu jenis poneglyph yang ada di dunia One Piece. Poneglyph adalah prasasti besar yang terbuat dari batu laut yang tidak bisa dihancurkan dan berisi tulisan sejarah kuno. Red Poneglyph berbeda dari poneglyph biasa karena berwarna merah dan berisi petunjuk untuk mencapai Pulau Laug Tale, tempat harta karun One Piece berada. Ada 4 Red Poneglyph yang tersebar di seluruh dunia, dan setiap Red Poneglyph menunjukkan koordinat lokasi tertentu. Dengan menggabungkan keempat koordinat tersebut, seseorang dapat menemukan titik pertemuan di tengah lautan, yang merupakan lokasi Laug Tale. Oleh karena itu, Red Poneglyph sangat dicari oleh para bajak laut yang ingin menjadi raja bajak laut. Saat ini, 3 Red Poneglyph sudah diketahui keberadaannya oleh Monkey D., Luffy dan krunya, yaitu Red Poneglyph pertama berada di Zou, sebuah pulau yang ada di punggung seekor gajah raksasa bernama Zunisha. Red Poneglyph ini ditemukan oleh Luffy dan krunya saat mereka mengunjungi Zou dan bertemu dengan suku Ming. Red Poneglyph ini dilindungi oleh suku Ming dan keluarga Kozuki dari negeri Wano. Red Poneglyph kedua berada di Wolechake Island, markas dari salah satu Yonko, Scarlet Linlin atau Big Mom. Red Poneglyph ini disimpan oleh Big Mom sebagai salah satu harta karunnya. Red Poneglyph ini berhasil dicuri oleh Luffy dan krunya saat mereka menyusup ke Wolechake Island untuk menyelamatkan Sanji dari pernikahan politik dengan salah satu anak Big Mom 2. Red Poneglyph ketiga berada di Onigashima, markas dari Yonko lainnya, Kaido. Red Poneglyph ini juga disimpan oleh Kaido sebagai salah satu harta karunnya. Red Poneglyph ini berhasil dilihat oleh Luffy dan krunya saat mereka menyerbu Onigashima untuk menggulingkan Kaido dan Shogun Orochi yang menindas negeri Wano 3. Red Poneglyph terakhir masih belum diketahui lokasinya, tetapi ada beberapa kemungkinan tempat yang bisa menjadi tempatnya berada, seperti Elbaf, pulau raksasa yang menjadi rumah bagi suku raksasa. Elbaf adalah pulau yang sangat kuat dan terhormat di dunia One Piece, dan memiliki hubungan dengan beberapa karakter penting seperti Shirohige, Big Mom, dan Usopp 4. Marie Joyce, ibu kota dari pemerintah dunia. Marie Joyce adalah tempat tinggal para Tenryubito atau naga langit, orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai dewa dan memerintah dunia dengan sewenang-wenang. Marie Joyce juga menyimpan banyak rahasia tentang sejarah dunia, termasuk abad ke-05. Laug Tale sendiri, pulau terakhir di Grand Line. Laug Tale adalah tempat di mana Gold Roger menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut pertama. Laug Tale juga menyimpan misteri tentang sejarah dunia dan kehendak D. Elbaf adalah sebuah pulau yang menjadi rumah bagi suku raksasa di dunia One Piece. Elbaf dianggap sebagai negara terkuat di dunia karena pasukannya yang terkenal dengan kekuatannya. Elbaf pertama kali disebutkan saat Arc Little Garden dan merupakan tujuan yang diinginkan oleh Usopp. Elbaf juga muncul dalam kilas balik Big Mom saat Arc Wolechake Island. Beberapa fakta menarik tentang Elbaf adalah, nama Elbaf berasal dari kata fable yang dibalik, yang berarti dongeng atau cerita rakyat. Elbaf memiliki tradisi untuk merayakan festival titik balik matahari musim dingin, di mana para raksasa berpuasa selama 12 hari dan kemudian makan semla, kue manis yang berisi krim dan buah kering. Elbaf memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Riku, mantan penguasa Dressrosa. Raja Riku pernah membebaskan para raksasa yang diperbudak oleh keluarga Don Quixote dan menjalin persahabatan dengan mereka. Elbaf memiliki beberapa raksasa terkenal yang berasal dari sana, seperti Dory, Brogy, Oimo, Kashi, Hajrudin, Loki, dan Stansen. Elbaf adalah salah satu tempat yang mungkin menyimpan Red Poneglyph, salah satu prasasti kuno yang berisi petunjuk untuk mencapai Laug Tale, tempat di mana One Piece berada. Marie Joyce adalah ibu kota dari pemerintah dunia di dunia One Piece. Marie Joyce adalah tempat tinggal para Tenryubito atau naga langit, orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai dewa dan memerintah dunia dengan sewenang-wenang. Marie Joyce juga menyimpan banyak rahasia tentang sejarah dunia, termasuk abad kekosongan. Marie Joyce terletak di Red Line, sebuah pegunungan yang membelah dunia menjadi 2 bagian. Marie Joyce berfungsi sebagai jalan resmi bagi orang-orang untuk menyeberang di antara 2 bagian Grand Line, meskipun hanya orang yang bertindak di dalam hukum yang diizinkan lewat. Bajak laut dan penjahat lainnya harus pergi di bawah Red Line melalui Pulau Manusia Ikan untuk menyeberang 2. Marie Joyce menyerupai kota berarsitektur Victoria. Karena dunia bangsawan, kelas sosial tertinggi di dunia, tinggal di sini, ia disimpan dalam kondisi murni.
Letaknya sangat tinggi di atas permukaan laut, sehingga dikelilingi oleh awan dan kabut. Di sekitar kota terdapat hutan buatan-buatan dan juga sungai, sumber air mereka tidak diketahui. Jalan setapak kota, disebut pelancong, Toraber, terus-menerus tergerak oleh tenaga kerja budak yang mendorong mereka dari bawah. Kota ini dibangun di sekitar persimpangan utama yang menghubungkan kedua pelabuhan merah, Kastil Pangea, dan domain para dewa tempat dunia bangsawan tinggal. Masing-masing dari 4 arah memiliki gerbang besar, dianggap sebagai bagian dari dinding Kastil 3. Kastil Pangea adalah kastil raksasa tempat pemerintah dunia bertemu dan bekerja, itu juga tempat Reverie berlangsung. Reverie adalah dewan penguasa negara-negara pemerintah dunia yang terjadi setiap 4 tahun 3. Domain para dewa adalah tempat di mana dunia bangsawan tinggal dengan mewah dan kemewahan. Mereka memiliki hak istimewa untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan, termasuk memperbudak orang-orang dengan menggunakan kalung peledak dan menembak orang-orang yang tidak tunduk kepada mereka dengan pistol api. Marie Joyce juga menjadi tempat beberapa peristiwa penting terjadi di One Piece, seperti penyerangan Fisher Tiger, mantan budak yang menjadi pemimpin bajak laut matahari. Dia berhasil membebaskan ratusan budak dari Marie Joyce dan membakar markas besar pemerintah dunia. Pengkhianatan Don Quixote do Flamingo, mantan dunia bangsawan yang menjadi Shichibukai. Dia mengancam para petinggi pemerintah dunia dengan menggunakan informasi rahasia tentang abad kekosongan untuk mendapatkan kekebalanan hukum dan kekuasaan atas Dressrosa. Pembunuhan Saint Charles oleh Monkey D. Luffy, pemimpin bajak laut topi jerami. Luffy meninju Charles karena mencoba membeli Camie, seorang putri duyung yang menjadi temannya. Tindakan ini menyebabkan kemarahan para dunia bangsawan dan memicu perang besar antara pemerintah dunia dan bajak laut Shirohige. Penemuan Im, sosok misterius yang merupakan penguasa tertinggi pemerintah dunia. Im memiliki wewenang untuk memerintahkan Gorosei, 5 orang tertua yang memimpin pemerintah dunia secara publik. Im juga memiliki minat khusus pada beberapa orang seperti Monkey D. Luffy, Marshal D. Teach, Shirahoshi, dan Vivi. Laut Tale adalah sebuah pulau misterius yang menjadi tujuan akhir para bajak laut di dunia One Piece. Konon, itu adalah tempat disimpannya harta karun yang paling dicari, yakni One Piece. Harta karun itu ditinggalkan oleh Gold Roger, raja bajak laut pertama yang berhasil mencapai pulau tersebut. Untuk mencapai Laut Tale, seseorang harus memecahkan 4 Road Poneglyph, yaitu prasasti kuno berwarna merah yang berisi koordinat lokasi pulau tersebut. Keempat koordinat itu akan membentuk sebuah titik pertemuan di tengah lautan, yang merupakan lokasi Laut Tale. Namun, tidak mudah untuk menemukan dan membaca Road Poneglyph, karena mereka tersebar di seluruh dunia dan dilindungi oleh berbagai kekuatan. Saat ini, hanya Monkey D. Luffy dan krunya, bajak laut topi jerami, yang diketahui telah menemukan 3 dari 4 Road Poneglyph. Mereka mendapatkan informasi dari Road Poneglyph di Zou, Wolechake Island, dan Onigashima. Mereka masih mencari Road Poneglyph terakhir, yang mungkin berada di Elbaf, Marie Joyce, atau Laut Tale sendiri. Laut Tale adalah pulau yang menyimpan banyak rahasia dan misteri tentang sejarah dunia dan kehendak D. Menurut Roger, pulau itu memiliki nama lain yang diberikan oleh seseorang dari masa lalu. Nama itu adalah Joy Boy, sosok penting yang terlibat dalam abad kekosongan dan memiliki hubungan dengan senjata kuno dan Poseidon.